Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jongkring. Video kali ini saya kedatangan HP Samsung J2 2015. Barangkali di tempat teman-teman itu sudah jarang servisan HP seperti ini. Tapi ini akan coba saya share, barangkali nanti ilmunya bisa bermanfaat. Sebenarnya ini HP sudah saya cek, itu kondisinya konslet penuh, tapi belum saya bongkar. Jadi baru saya lepas baut 3, 4, dan saya coba untuk buatkan konten. Ini kan HP mati, ini baterainya kembung juga. Kita pasang, tombolnya hilang. Kita coba nyalakan. Ini tidak ada respon sama sekali ya. Saya cas pun dia tidak ada respon. Dia tidak ada respon, konsumsi arus pengecasannya itu 0. Lah, di sini yang perlu diperhatikan, saat kita hubungkan ke power supply dengan voltase 3,9 volt, kita hubungkan positifnya ini. Jelas kayak ini positif paling tepi, negatifnya di sini. Dari mana kita tahu? Dari baterai. Baterai itu kan ada tanda positif, ada tanda negatif. Positifnya yang tepi, negatifnya yang ini, nomor 3 dan 4. Coba kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, itu power supply-nya langsung naik full 1 ampere. Artinya ini HP mengalami konslet penuh. Coba nanti saya akan buatkan video cara mencari konslet penuh. Yang pertama gunakan thermal kamera, yang kedua tanpa menggunakan thermal kamera itu. Bisa atau tidak. Oke, kita langsung saja bongkar HP-nya. Baik, di sini akan kita hubungkan lagi mesinnya ke power supply. Kita hubungkan positif, negatif, dia langsung short 1 ampere. Kita matikan power supply dulu. Kita di awal biasa gunakan thermal kamera seperti ini, dia bisa mendeteksi konslet ya. Coba kita nyalakan power supply seperti apa. Oh, ternyata ada panas di sini ya. Atau di baliknya ini. Kita matikan dulu. Balik. Kita nyalakan lagi. Oh iya, ini di sini ya. Ada sebuah, terlihat jelas ya. Coba jelas nggak ini? Oh, nyala tuh, jelas sekali di pojok sini ya. Kita matikan power supply. Nah, begitulah mudahnya mencari konslet menggunakan thermal kamera. Tapi mungkin ada teman-teman di sana yang nggak punya thermal kamera seperti ini. Nah, seperti apa solusi mencari tanpa thermal kamera? Oke, akan coba kita praktekkan. Cara yang cukup efektif itu kita menggunakan rosin. Ini namanya rosin. Rosin ini ketika kita tempelkan ke solder yang panas, rosin itu akan menguap. Dan uapnya itu akan ditaburkan ke mesin yang berpotensi konslet. Sebenarnya ada ya yang lebih efektif tanpa menggunakan solder, yaitu menggunakan rosin dispenser. Itu harganya sekitar, kalau nggak salah itu 100 ribuan. Tapi saya nggak punya rosin dispenser, jadi saya akan menggunakan solder seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Langsung saja kita praktekkan. Kelemahan menggunakan rosin adalah kita harus taburi ke mesin-mesin yang berpotensi konslet. Tadi kita tahu konsletnya ada di sebelah sini ya. Akan coba kita taburi rosin. Nah, ini sudah kita coba taburi rosin. Coba kita perhatikan, akan coba kita nyalakan power supply. Wis, jelas sekali ya. Kapasitornya ini tadi dia langsung mengeluarkan asap. Coba kita nyalakan lagi. Nah, itu sangat jelas sekali penyebab konsletnya itu udah ketemu. Lah, yang jadi permasalahan di sini kalau kita menggunakan taburan rosin ya, itu yang pertama kan mesin yang berpotensi konslet itu kan banyak, area mana saja kayak gitu loh. Jadi mau nggak mau kita naburi rosinnya pun di banyak area. Jadi di bagian mana yang potensi konslet kita taburi rosin semua. Kelemahannya di situ. Lebih-lebih HP zaman sekarang, coba kita kasih lihat. Ini loh kondisi mesin HP zaman sekarang itu seperti ini. Artinya komponennya itu terlindung oleh kaleng. Hampir semua komponen itu dilindungi oleh kaleng. Sedangkan kalau kita mau menaburkan rosin, kalengnya itu harus diangkat dulu gitu. Jadi mau nggak mau, area mana yang potensi konslet, kita harus angkat kaleng itu. Semuanya diangkat, ya bisa jadi. Karena area itu berpotensi konslet kan. Kita angkat semua kaleng, kita gunduli. Contohnya seperti ini hasilnya udah gundul.
baru kita taburi rosin, akan ketahuan di mana yang konslet. Jadi gunakan taburan rosin itu bisa, cuma untuk HP-HP sekarang itu kurang efektif, terkendala oleh kondisi mesin yang tertutup kaleng seperti ini. Kalau ditaburkan ke kaleng itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan dia konslet, apalagi konsletnya konslet kecil gitu kan. Tapi kalau langsung ke komponen itu akan kelihatan mana yang konslet. Jadi itu ya salah satu solusi mencari konslet tanpa menggunakan thermal kamera. Oke, tadi kita sudah tahu komponen yang konslet, sekarang tinggal kita eksekusi. Lihat di sini tadi penyebab konsletnya adalah kapasitor yang cukup besar ya. Akan kita lepas kapasitor ini. Kita siapkan blower, settingan panas 380, anginnya 50. Baik, ini kapasitor udah terlepas. Kita akan coba bersihkan dulu. Ini bekas rosin. Udah cukup bersih. Oh iya, untuk memastikan bahwa kapasitor ini penyebab konslet, akan coba kita ukur menggunakan avometer. Nah, saat kita hubungkan, avometernya berbunyi, ini artinya terhubung ya. Berarti memang benar kapasitor ini konslet. Ya kan? Oke, fix kapasitor ini dia konslet. Ini kan kapasitornya yang konslet sudah kita buang, apakah mesinnya masih konslet? Coba kita cek menggunakan power supply lagi. Nah, perhatikan di sini dia sudah tidak konslet lagi itu. Artinya mesin ini sudah tidak konslet. Entah dia normal atau tidak kita belum tahu karena kita belum cek. Yang pasti mesin ini sudah tidak konslet. Maka berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita coba nyalakan apakah dia sudah mau atau tidak. Kita rangkai dulu ke mesin. Ini sudah terangkai seperti ini. Sebelumnya akan coba kita nyalakan menggunakan power supply dulu. Apakah dia sudah mau menyala? Coba kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Ampernya naik. Dan HP pun menyala. Artinya ini HP sudah normal ya, dia bisa menyala lagi. Kemudian ini yang sering ditanyakan juga, kapasitor yang kita buang perlu kita ganti atau tidak itu. Tadi kan kita buang belum kita ganti dia sudah menyala. Jadi kapasitor pada rangkaian mesin itu kan nggak mungkin dibuat tanpa tujuan ya. Pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Baik untuk menstabilkan tegangan maupun arus yang melalui jalur tersebut. Lah kembali ke pertanyaan, perlu diganti atau tidak? Jawabannya, tanpa diganti itu bisa. Dan diganti itu lebih baik. Jadi seperti itu ya. Tanpa diganti ini udah nyala, dia udah normal. Kalau diganti itu lebih baik. Lah mungkin dampaknya apa kalau tanpa diganti? Lah saya sih kurang begitu paham masalah ke situ. Tapi kalau menurut saya itu bisa jadi mungkin di rangkaian tersebut suhunya akan lebih tinggi. Mungkin dari HP yang biasanya suhunya 36 derajat, karena kapasitornya ada yang dibuang, dia naik jadi 37 derajat. Mungkin bisa jadi seperti itu. Atau mungkin rekan-rekan teknisi yang master melihat video ini bisa nanti komentar ya, supaya kita yang belajar itu jadi lebih tahu. Sekarang coba saya akan ganti saja kapasitornya. Gantinya itu dari mana? Kapasitor itu memang ada nilainya loh. Tapi saya sendiri tidak pernah mengukur berapa nilai kapasitor yang saya ganti. Patokan saya adalah ukuran. Kalau ukurannya sama ya kita ganti dengan kapasitor itu. Di sini saya akan coba ganti. Ini dia kapasitornya sudah selesai, kita ganti. Kita ambil copotan dari bangkai yang sudah tidak terpakai, kita bersihkan lagi, kemudian kita rangkai ke mesin. Baik, HP-nya sudah normal, kapasitor konslet sudah kita ganti. Poin dari video ini adalah jangan melihat dari value atau nilai HP-nya ya, karena ini HP jadul, ini udah nggak begitu zaman. Tapi barangkali sedikit ilmu yang saya share itu bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Tadi adalah bagaimana cara kita mencari konslet, kita gunakan thermal kamera. Tanpa thermal kamera yang penasaran menggunakan apa, yaitu tadi kita kasih lihat gunakan rosin. Tapi kan kita harus tabur ke komponen mana yang potensi konslet, jadi kurang efektif. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam saudara panas, mantap.